Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungannya. Kita diberi kekuatan lahir batin, ya, supaya kita bisa mengikuti salah satu kegiatan proses pembelajaran yaitu perkuliahan, ya. Oke, kita mulai dari kode etik profesi itu apa gitu. Sebelum masuk kode etik profesi advokat, kita lebih dahulu mengantarkan apa yang dimaksud dengan kode etik profesi itu. Secara umum, kode etik adalah suatu ikatan, suatu aturan atau norma yang harus ditaati oleh anggota profesi, berisi petunjuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi secara sederhana ya berisi norma yang harus taati organisasi profesi yang dibikin oleh organisasi profesi, tapi di dalamnya berisi petunjuk apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang patut dilakukan, apa yang tidak patut dilakukan. Jadi bedanya kalau undang-undang itu bicara soal benar atau salah, tapi kalau kode etik itu bicara soal baik atau tidak baik, patut atau tidak patut, patut atau tidak patut. Yang kedua, kode etik itu adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Jadi ini adalah guidance moral, ya, moral guidance gitu terhadap profesi tertentu. Maka semua profesi pasti punya kode etik. Ada polisi, jaksa, hakim, advokat, juga dalam dunia kedokteran, dokter, kemudian perawat, bidan, itu juga punya kode etik. Pada prinsipnya semua profesi itu memiliki kode etik. Untuk apa? Sebagai moral guidance, ya, sebagai panduan moral. Sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan. Sesuatu itu patut nggak dilakukan sesuai dengan kesusilaan atau tidak, gitu. Itu diatur di dalam kode etik. Maka di dalam kode etik itu sebenarnya ada suatu daftar kewajiban yang di dalamnya meliputi kewajiban pada diri sendiri, maka disebut kepribadian advokat. Ada kepribadian notaris gitu, ada kepribadian kepolisian, ada kepribadian jaksa. Itu adalah yang disebut sebagai kewajiban terhadap diri pribadi, kewajiban pada masyarakat umum, kewajiban sesama rekan anggota profesi, dan kewajiban kepada klien. Jadi satu hal bahwa ternyata advokat itu tidak hanya memiliki kewajiban terhadap dirinya, kepada kliennya, kepada sesama rekan sejawatnya juga punya kewajiban kepada moral, ya, kewajiban kepada masyarakat. Oke, apa fungsi kode etik profesi advokat atau fungsi kode etik profesi notaris, hakim, jaksa gitu? Ya, fungsinya secara umum ada 3, ya. Sebagai parameter tentang perbuatan yang dikehendaki oleh organisasi profesi yang harus ditaati. Jadi tolak ukur bahwa akan terjadi pelanggaran malpraktik gitu, salah satunya ada pelanggaran kode etik. Jadi kalau ada seorang advokat itu melanggar kode etik, itu antara lain merupakan salah satu ciri-ciri dia melakukan malpraktik yang disebut dengan ethical malpractices gitu. Kalau dia melanggar undang-undang disebut juridical malpractices, tapi kalau dia melanggar disiplin disebut disiplin malpractices gitu. Jadi tolak ukurnya dalam kaitan dengan perbuatan itu boleh atau tidak boleh, maka ini bicara soal fungsi kode etik. Yang kedua adalah mengatur dirinya sendiri. Jadi selain ada peraturan perundangan yang itu disebut sebagai peraturan heteronom, peraturan yang dibikin oleh pihak luar,
tapi juga ada peraturan yang bersifat otonom, peraturan yang dibikin oleh organisasi profesi untuk mengatur dirinya sendiri selain diatur oleh undang-undang. Demikian juga kalau bicara kode etik profesi advokat, maka sebenarnya kode etik profesi advokat Indonesia itu adalah mengatur tentang kepribadian advokat, mengatur tentang cara bertindak advokat, mengatur tentang bagaimana advokat cara menangani perkara, menghadapi rekan sejawat, kemudian berhadapan atau berhubungan dengan klien, bagaimana kalau ada pengaduan, itu adalah diatur di dalam kode etik advokat. Yang ketiga adalah meningkatkan wibawa profesi. Jadi kalau semua anggota profesi itu memegang teguh, patuh terhadap kode etiknya masing-masing, ya tentu kalau menurut saya membuat profesi ini berwibawa. Tapi sebaliknya kalau kode etik ini sering dilanggar, banyak pelanggaran terhadap kode etik di profesi tertentu, maka profesi itu akan jatuh wibawa, tidak dihargai oleh masyarakat. Karena apa? Karena dipandang bahwa ternyata banyak pelanggaran terhadap kode etik profesi itu. Dianggap ini tidak profesional. Ini fungsi kode etik advokat. Juga ada 3 parameter sebagai peraturan yang bersifat otonom, dan yang ketiga adalah menjaga wibawa profesi, ya, meningkatkan wibawa profesi. Kita maksud di sini isi kode etik advokat Indonesia yang kemarin di soal itu kan kapan ditetapkan. Jadi kode etik advokat Indonesia ditetapkan 23 Mei tahun 2022 ya oleh 7 organisasi advokat, yaitu IKADIN, AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, kemudian HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKI, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ini adalah 7 komite yang kemudian memutus dan menetapkan kode etik advokat itu sebelum adanya PERADI, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Apa isi yang terkandung di dalam, isi yang dimuat di dalam kode advokat Indonesia? Itu ada 12 bab, ya. Ya, pertama pembukaan. Jadi intinya semua kalau namanya kode etik itu dimulai dari preambul, ya, pembukaan. Baru ada ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian, definisi-definisi begitu. Baru berisi nanti kepribadian advokat di bab 2, di bab 3 hubungan dengan klien, di bab 4 hubungan dengan teman sejawat. Maksudnya sejawat advokat gitu, ya. Terus bagaimana hubungan dengan teman sejawat asing. Yang di bab 6 cara bertindak menangani perkara. Bab 7 ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Bab 8 pelaksanaan kode etik. Bab 9 Dewan Kehormatan Etik. Baru bab 10 kode etik dan Dewan Kehormatan. Bab 11 aturan peralihan, terakhir bab 12. Jadi saudara nanti kalau suatu saat juga belajar kode etik yang lain, Anda mesti bikin sistematika dulu gitu. Ada berapa bab, itu diatur dalam pasal berapa saja, memuat tentang apa saja gitu. Isinya tentang apa saja. Kenapa itu penting? Supaya Anda tahu utuh isi dari sebuah kode etik, termasuk kode etik advokat Indonesia. Maka tugasnya kemarin kan saya minta Anda untuk mendownload, ya, mencari kode etik advokat Indonesia. Ya, pertama mencari, yang kedua membacanya, kan. Yang kedua saya minta Anda kemarin untuk download Undang-Undang nomor berapa itu, ya? 18, ya, tahun 2003 tentang advokat. Karena di dalam undang-undang itu juga pada prinsipnya juga mengatur soal etik sebenarnya. Di samping juga sebenarnya advokat itu tunduk pada 3, kode etik, sumpah advokat, ya, dan peraturan perundangan gitu. Jadi ini satu kesatuan yang harus dipahami utuh oleh para mahasiswa, oleh para calon advokat gitu, ya, sebelum dia berpraktek jadi advokat. Kita mulai. Yang pertama adalah kepribadian advokat. Kepribadian itu, ya, pribadi advokat itu satu, ya, bertakwa kepada Tuhan Indonesia, bersikap satria, ya, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia.
maka di dalam kode etik juga disebut bahwa profesi advokat ini profesi yang mulia. Kenapa? Karena mempertahankan kebenaran dan keadilan didasarkan moral yang tinggi, luhur, dan mulia. Yang kedua, kenapa mulia? Karena diabdikan, didedikasikan untuk kepentingan orang lain, ya, didedikasikan untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk diri sendiri advokat, tapi untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan orang lain. Semua profesi yang mengabdikan, mendedikasikan untuk orang lain, untuk masyarakat dan kemanusiaan, tentu ini bisa disebut sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Ciri berikutnya adalah ini, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai keahliannya. Jadi bisa, dapat menolak, tapi alasannya itu adalah ada dua. Pertama adalah tidak sesuai keahliannya, yang kedua bertentangan hati nuraninya, yang kedua subjektif banget, ya. Ya, yang pertama juga subjektif, ya, karena dia tidak menguasai hukum ruang angkasa, ya. Tentu kita nggak bisa handle perkara itu. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa, saya rekom ke kantor advokat yang lain, ya, firma yang lain. Kami tidak memiliki keahlian kemampuan. Yang kedua, kalau Anda diminta untuk kemudian mendampingin kasus, yang kasus itu menurut Anda sulit untuk kemudian didampingi berdasarkan keyakinan hukum Anda, ya. Seperti dulu pernah saya cerita kasus barangkali lah, ya. Sebagai contoh kasus Doli gitu, ketika Anda diminta, Anda kemudian mengatakan, oh enggak, saya tidak bisa menangani kasus ini, ya karena kami berdasarkan pertimbangan kami tidak bisa. Boleh itu, ya. Tetapi kita tidak boleh menolak karena alasan pertimbangan apa yang disebut sebagai SARA. Jadi kita tidak boleh menolak karena alasan beda agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, kedudukan sosial. Jadi kita boleh menolak alasannya dua, yaitu tidak sesuai keahliannya dan bertentangan hati nurani. Yang kedua, kita tidak dapat menolak. Kalau tadi dapat menolak, ini tidak dapat menolak karena alasan semata-mata kaitannya dengan SARA, gitu, ya. Suku, ras, agama, keyakinan, keturunan, jenis kelamin. Anda beda dengan saya, agamanya saya nggak bisa, nggak boleh. Oh ya, Anda beda kulit dengan saya, nggak bisa jadikan alasan. Anda beda suku dengan saya, apalagi. Oh, Anda beda partai dengan saya, ormas dengan saya, nggak bisa. Itu tidak dapat dijadikan alasan penolak, ya. Berikutnya, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi. Tidak semata-mata, jadi di dalamnya juga ada maksud untuk mendapatkan imbalan, tapi bukan semata-mata. Tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Sebenarnya kalau kita bicara polisi, ada catur prasetya, itu juga sebenarnya yang ditegakkan itu hukum, kebenaran, keadilan, malah kemanusiaan. Hukum, kebenaran, keadilan untuk tujuan kemanusiaan. Jadi kalau kita mau agak lebih dalam gitu, sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan, apa yang kita cari, apa yang kita pertahankan ketika kita menjadi seorang profesional itu, apalagi dari seorang advokat, sebenarnya adalah menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan untuk kepentingan kemanusiaan. Memanusiakan manusia, bukan mengeksploitasi manusia atas manusia, tetapi adalah untuk memanusiakan manusia, agar manusia itu diposisikan kedudukan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berikutnya, advokat wajib memelihara solidaritas antara sejawat. Tidak boleh berantem sesama advokat, ya. Bahkan yang di huruf E itu, advokat wajib memberi bantuan atau pembelaan kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Jadi kalau ada advokat kita lagi kena musibah begitu, ada jadi tersangka atau terdakwa, kita bisa ditunjuk oleh organisasi profesi atau atas permintaannya atau atas inisiatif kita sendiri. Ya, ini ciri yang disebut sebagai esprit de corps, ya. Apa itu? Esprit de corps itu adalah rasa solidaritas, ya. Rasa solidaritas dan soliditas. Solider dan solidaritas, rasa setia kawannya. Esprit de corps itu
sekaligus adalah kesulitan kekompakan. Berikutnya, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, martabat advokat. Jadi kalau advokat itu kemudian menjadi seorang in-house lawyer gitu, pegawai di suatu perusahaan, ya sebenarnya dia tidak menjadikan dirinya itu sebagai seorang advokat yang bebas mandiri itu. Dia akan menjadi orang pegawai kan, yang dia diperintah gitu. Nah, begitu sebenarnya ya kalau kita menjadi advokat profesional, kita tidak semata-mata sebagai in-house lawyer, tapi perusahaan bisa meng-hire kita. Tapi kalau Anda kemudian menjadi pegawai, HRD atau bagian hukum, maka ya meskipun Anda advokat tapi Anda menjadi pegawai gitu. Maka itu tidak menjadikan Anda bebas karena Anda diperintah orang lain. Karena kalau kita ini bukan diperintah orang lain, kita ini diperintah karena menjalankan tugas kuasa yang kita tanda-tangani itu, dan kita bekerja atas dasar kode etik peraturan pidana, bukan atas dasar semata-mata perintah atasan kepada. Oleh karena itu, dalam konteks profesi advokat itu dengan klien tidak dalam konteks hubungan atasan bawahan, tapi dalam konteks hubungan antara advokat dengan klien, ya, bukan atasan bawahan seperti majikan guru gitu, majikan dengan pekerja enggak, tapi lebih dalam konteks hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, tidak ada hubungan hierarkis gitu, bukan hubungan atasan bawahan lah. Terus kemudian yang saya kasih huruf merah itu, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat. Biasanya cuti itu. Kalau teman-teman ternyata itu diangkat menjadi anggota DPR gitu, dipilih untuk menjadi anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD, DPD, atau DPR RI, biasanya dia mengundurkan diri, sedang cuti dulu. Kalau dia kemudian diangkat di eksekutif, ya dia cuti dulu. Nanti kalau jabatannya berakhir, maka dia urus lagi izinnya. Ini yang tadi kepribadian. Berikutnya adalah bicara soal hubungan advokat dengan klien. Ya, dalam konteks bagaimana hubungan advokat dengan klien, pasal 4 itu menentukan advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian secara jalan damai. Ya, kalau perkara perdata, kalau perkara pidana sih ya tidak ada damai ya, kecuali kasus diversi. Tapi sekarang juga di dalam pasal 11 itu Perkap nomor, saya lupa tuh masalah nomor 16 tahun 2019 itu. Perkap ya, peraturan Kapolri itu juga dimungkinkan perkara-perkara tertentu untuk diselesaikan melalui mediasi penal gitu. Termasuk ada peraturan Jaksa Agung nomor 20 tahun 2020 yang itu mengatur tentang penghentian penuntutan karena alasan keadilan restoratif. Jadi dimungkinkan, tetapi menurut kode etik untuk perkara perdata itu harus diupayakan untuk jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus. Jadi kalau Anda begitu kasih pendapat hukum, Anda harus normatif, dasar-dasar hukumnya ada, fakta-fakta hukumnya juga benar. Tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan, nggak ada dasar hukumnya, nggak ada dasar fakta dan lain-lain. Karena itu kita selalu bilang mana dokumen hukumnya, kita carikan dasar hukumnya, baru kita kasih pendapat hukumnya. Jadi nggak boleh ini bikin pendapat-pendapat tanpa dasar hukum, tanpa fakta dan dokumen hukum yang benar ya, yang valid gitu. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Jadi kalau kliennya punya duitnya banyak, ya dicari kesepakatan. Tapi kalau kliennya nggak punya duit, ya kita bisa kasih pro deal. Jadi tergantung kemampuan klien. Kalau kliennya sedang, ya bayarannya sedang. Gitu. Tergantung kesepakatan ya. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu ya. Nanti untuk biaya ini, ya sudah kita mesti tentukan nanti biaya operasional sekian. Nanti untuk biaya transportasi sekian. Nanti untuk biaya untuk akomodasi sekian. Nanti untuk daftar perkara sekian. Nanti untuk saksi ahli sekian. Nanti untuk honor kami sekian. Ya kalau kita nggak mau rinci betul ya kita bilang bahwa untuk biaya penanganan perkara ini adalah senilai sekian.
sekian juta, itu termasuk biaya operasional dan honor. Ya gitu aja. Sudah, nggak usah nanti tiba-tiba di lapangan, oh perlu biaya ini lagi, harus ini, apalagi terus bilang nanti untuk ngasih polisi, jaksa, hakim, jangan. Kalau nggak betul, ini Anda dianggap penipuan. Ya. Jadi oleh karena itu dihitung dulu, apa kira-kira komponen yang akan keluar dari konteks biaya ini apa. Maka disebut ada biaya operasional, ada yang disebut honorarium. Itu yang disebut legal fee ya. Legal fee itu adalah biaya untuk kantor hukum, meliputi operasional dan meliputi apa yang disebut sebagai honorarium. Tapi kalau memang dia nggak punya duit banyak, kasusnya besar, kemudian ada sukses fee ya. Selain ada operasional fee, ada sukses fee kalau andaikan suatu saat gitu ya. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian sama terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Ini yang paling berat nih. Jadi yang berbayar sama nggak berbayar harus sama pelayanan. Izin saya minum dulu ya. Tapi harus latihan ya. Soalnya kalau sama klien yang punya duit gitu, datang ke kantor kita tawarin gimana ini soft drink kah, atau minum hangat kah, kopi atau kopi susu kah gitu. Atau kemudian ini kopi asli kah gitu. Tapi kalau orang nggak punya duit ditawarin minuman air putih ya Pak ya, ini sehat air putih, toyo petak sehat nih. Harus sama tuh pelayanannya antara orang berbayar dan orang berbayar. Yang kedua, biasanya kalau bikin sebuah jawaban gitu, kalau orang punya duit dibikinkan yang tebel gitu, terus kemudian setelah itu dijilid rapi, jali, bagus tuh, pakai kertas yang spiral bisa dibuka. Tapi kalau nggak punya duit ya bikin 3 lembar. Nah kalau saya tetap aja bikin yang bagus. Selain untuk kepentingan kita memberikan pelayanan yang sama, kita juga untuk kepentingan pendidikan supaya mereka yang bersama-sama kita mengerti bahwa harus ada perlakuan yang sama antara yang prodeo, free of the charge itu yang cuma-cuma dengan orang yang berbayar. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Tadi di atas sudah. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Jadi biasanya itu ada sebuah perkara yang itu mungkin kaitannya dengan kesusilaan atau rahasia pribadi, perkawinan gitu ya, tetap itu harus menjadi rahasia kita sampai kemudian ini setelah berakhirnya. Tapi kalau sekedar untuk kepentingan pendidikan asal tidak menyebut nama orang gitu ya, asal tidak menyebut identitas orang gitu, barangkali inisialnya mungkin tidak diketahui sebenarnya siapa ya, tidak apa-apa ya, untuk kepentingan pendidikan. Sepanjang tidak menyebutkan identitas, menurut saya untuk kepentingan pendidikan tidak apa-apa. Tapi kalau itu kemudian dari inisial saja bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah A, B, C, D, F, G, jadi jangan lakukan karena Anda bisa disu, digugat gitu kaitannya dengan membuka rahasia jabatan. Anda bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Etik gitu. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. Saya ulangi ya, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien. Jadi tiba-tiba waktunya untuk mengajukan banding tinggal 1, 2, 3 hari. Dia bilang bahwa Pak tolong ini saya dibantu Pak, waktunya mepet, sedang saya carikan duitnya sekarang tidak ada gitu. Ya Anda oke, siap, kalau gitu kita kerjakan ya. Anda yang cari duit, kami yang kerjakan Anda nanti didaftarkan pada saat yang bersamaan. Atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian, atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi kepentingan klien yang bersangkutan. Kita tidak boleh melepaskan itu. Jadi kalau mama saja bahwa kita sebelumnya menangani perkara itu, kemudian bayarannya kecil gitu, terus ini yang kedua minta tolong sama kita, tapi juga ini posisinya kalau nggak kita yang bantu juga akan sulit karena harus memulai baca kasus dari, ya tentu kita harus mau ya.
Berikutnya adalah advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih mengundurkan diri. Ini disebut konflik kepentingan. Jadi kalau pada saat yang sama advokat A ini nanganin perkara punya si C, tapi pada saat yang bersama si A ini konflik dengan si B gitu. Perkaranya juga sama gitu. Jadi sama-sama dia datang gitu. Sebagai contoh, saya saya punya klien rumah sakit, tapi datang orang kepada saya pasien untuk rumah sakit. Ya tentu saya nggak bisa. Ya akan saya rekom lah ya untuk pasien atau keluarga pasien kepada teman sejawat yang kira-kira memang mumpuni untuk menangani kasus gitu kan. Tidak boleh dihandle bersamaannya, ada konflik interest. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Hak retensi hak untuk memungut honor gitu ya. Nah, itu diakui. Jadi kalau dia umpama ini dokumennya ada di sini, nanti Anda mesti bayar ya kalau pada akhir selesai perkara ini kekurangannya harus dibayar. Nah, tetapi kita mesti tetap untuk kemudian bekerja profesional menahan itu. Tapi nanti kalau pas itu untuk kepentingan pembuktian ya kita sampaikan kalau itu memang diperlukan, kita lepas gitu. Nah, oleh karena itu tidak sampai menimbulkan kepentingan klien gitu. Kalau ternyata perkara ini sudah dipegang oleh pengacara yang lain gitu ya. Hubungan dengan teman sejawat Anda nanti baca. Ini saya cara bertindak menangani perkara ya. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa. Jadi kalau mau saja pihak lawan gitu ternyata sudah mau jadikan si A saksi gitu, atau jaksa mau si B mau jadikan saksi, tapi ternyata kita kejar saksinya jaksa. Saksi yang tidak diajukan jaksa sama saksi yang diajukan oleh pihak lawan tadi, tapi nanti kita mau pengaruhi dia gitu ya. Kita mau kasih kita mau kasih suap ke dia. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, itu cara bertindak. Apabila advokat mengetahui seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan advokat itu maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tidak boleh dilakukan langsung dengan kliennya. Jadi harus melalui advokat. Jadi kalau ada perkara, saya sebagai advokat A, kemudian B ini lawan kita, dia memiliki advokat. Kalau sama-sama sudah punya advokat, saya tidak boleh hubungin dia secara pribadi. Atau sebaliknya, pihak advokat lawan tidak boleh hubungin klien saya secara pribadi. Tetapi dalam praktek biasanya sepanjang diizinkan oleh pengacara lawan, tidak masalah. Cuma begini, nggak apa-apa Mas Subron kalau mau ketemu langsung klien saya tak izinkan. Atau sebaliknya saya bilang, nggak apa-apa Mas, temui aja klien saya, nggak ada masalah saya. Tapi kalau itu tidak diizinkan, tidak ada persetujuan, itu nggak boleh ya, itu melanggar kode etik. Oke, advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi tanggung jawab. Oh, ini soal hak imunitas ya. Intinya bahwa advokat itu diberi kebebasan mengeluarkan pendapat baik di dalam maupun di luar sidang sepanjang terkait dengan upaya pembelaan beretikat baik dan sesuai peraturan perundangan. Itu nanti ada di Undang-Undang Advokat ya, itu kalau nggak salah di pasal berapa? Pasal 14, 15, 16 nanti ada cek ya. Advokat memiliki kewajiban untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang tadi saya jelaskan negara yang tidak mampu ya. Ini pasal 8 bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia, terhormat, officium nobile. Dia adalah sama dengan aparat penegak hukum, sejajar dengan jaksa, hakim yang bekerja di bawah perlindungan, dia bekerja di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ya. Terus advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat, boleh ya. Jadi kalau dia belum advokat ya nggak usah kita cantumkan.
Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan atau tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Jadi kalau kapan tidak boleh menolak, kapan boleh menolak, kapan boleh mengundurkan diri, itu 3 hal yang berbeda. Ya, dalam konteks mengundurkan diri, apabila timbul perbedaan atau tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan klien. Kliennya mintanya begini, sementara kita tidak mau begini. Jadi suatu saat ada seorang teman notaris begitu, kawan kuliah saya, katanya saya, Mas tolong aku dibantu untuk di-handle perkara saya ini. Tapi dia kemudian bilang begini, Bufron harus begini, begini. Nah, saya nggak bisa, terus saya kembalikan, kuasa saya kembalikan, duit saya kembalikan ya. Saya tidak bisa menangani perkara Anda, tapi dengan cara-cara yang Anda sebutkan, Anda minta seperti itu, kita nggak bisa. Anda boleh bilang begini, Mas Bufron, aku ingin begini, soal teknisnya Mas Bufron, boleh kan? Tapi kalau dia mengatur soal teknisnya begini, termasuk kemudian disuruh nyuap hakim, polisi, jaksa, ya mohon maaf, umpama gitu lah ya. Jadi kita ini tidak boleh ngajari klien nggak benar gitu ya. Termasuk kemudian klien itu meminta kita supaya melakukan sesuatu yang tidak benar juga gitu. Ya kita bisa mengundurkan diri gitu kan. Saya kira itu kuliah kita, nanti dibaca sendiri bagaimana mengadukan rekan sejawat kalau saja mereka melanggar kode etik. Ini pihak-pihaknya siapa yang bisa mengadukan, klien, teman sejawat, pemerintah, anggota masyarakat, malah pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau pusat itu bisa mengadukan. Jadi yang mengadukan kalau ada dugaan pelanggaran kode etik itu tidak saja klien, tapi bisa teman sejawat, bisa pejabat pemerintah, masyarakat sekalipun bisa, masyarakat umum ya. Nanti Anda pelajari. Kalau sanksi di pasal 16 itu mulai peringatan biasa, baru peringatan keras, pemberhentian sementara waktu, baru kemudian pemecatan ya. Kapan itu ada di dalam pasal 16? Kapan peringatan biasa, kapan peringatan berat, kapan pemberhentian sementara, kapan kemudian pemberhentian tetap gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kesempatan mungkin 1, 2, 3 pertanyaan ya. Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan. Ya Pak Bufron. Iya silakan. Ini Pak terkait legal fee yang tadi ya Pak. Itu advokat ini kan pekerjaannya, maksudnya profesinya jasa ya Pak. Nah kemudian apakah di transaksi yang legal fee itu tadi ada istilah invoice gitu nggak Pak? Apa itu? Ada istilah invoice nggak Pak di transaksinya? Kalau misalnya di kantor advokat mungkin ada adminnya, ada bagian keuangannya gitu, ada invoice gitu nggak Pak di transaksi tersebut? Ya Mas Charles, jadi gini, kita ini advokat ada juga yang disebut sebagai honor retainer yang tiap bulan ya. Jadi atas jasa konsultasi atau pendapat hukum atau nasihat-nasihat ya, dalam tiap bulan mereka bayar kita yang disebut retainer ya, bayar bulanan. Kita juga dari situ melampirkan dokumen-dokumen hukum yang telah kita kerjakan. Bisa kontrak, bisa pendapat hukum, atau kemudian bisa saran-saran terkait dengan pertimbangan tertentu agar supaya jangan sampai menjadi sesuatu hal yang di kemudian hari tidak menguntungkan buat perusahaan gitu. Nah, biasanya kita ngajukan invoice gitu sebelum batas waktu pembayaran. Di akhir bulan kita mengirim tagihan, kemudian di situ dilampiri dengan produk-produk hukum yang kita sudah kerjakan dalam bulan yang berjalan, kita kirim. Kita ajukan invoice. Yang kedua, dalam konteks penanganan perkara, tadi kan ada yang disebut sebagai legal fee. Legal fee itu kemudian ditentukan bahwa 100 juta gitu, dibayar berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau mas saja dibayar 2 kali, yang pertama kan dibayar pada saat penandatanganan kuasa. Yang kemudian separuhnya dibayar pada saat umpama ya, pada saat pembuktian. Maka nanti pada saat pembuktian kami mengeluarkan invoice nagih
untuk kepentingan yang sisanya 50%. Ya, jadi itu ada pernyataan ada surat kuasa, ada pernyataan pemberian honorarium, berapa kali dibayar, kapan kemudian dibayar, nanti itu dilampirkan pada saat kita mengajukan tagihan atau invoice. Jadi itu hal yang lumrah, tapi secara umum kita biasanya itu yang bicara terkait dengan legal fee itu di dalamnya ada operational fee, yang kemudian ada bicara soal honorarium fee. Baru kemudian kalau memang dia nggak punya duit, kita uruskan perkaranya, operasionalnya nggak ada, kita sukses fee. Kalau berhasil, ya kita ajukan invoice tagihan atas apa yang dulu diperjanjikan di dalam pernyataan pemberian sukses fee. Jadi itu hal yang umum yang menurut saya tidak ada persoalan. Kira-kira gitu, Charles. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Halo? Halo? Yang lain mana? Halo Pak. Pak, mau izin bertanya Pak. Sebentar. Tolong stop videonya dibuka, saya mau ambil fotonya ya. Stop videonya dibuka dulu, saya mau ambil fotonya. Iya Pak. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Saya ulangin ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan Mas Aditya. Silakan Mas. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak. Untuk alasan seorang advokat menolak menangani satu perkara itu tadi kan salah satunya berkaitan dengan hati nurani ya Pak. Nah, dalam melakukan penolakan terhadap yang berdasarkan atas hati nuraninya itu bagaimana Pak? Apakah disampaikan kepada kliennya atau cukup sekedar saya menolak untuk menangani perkara Pak? Terima kasih. Oke, Mas Aditya, ya tentu kita nggak secara verbal gitu bilang kita menolak karena nggak sesuai, ya kita keberatan untuk handle perkara ini. Masih ingat nggak Mas Aditya dan kawan-kawan kasusnya Frederick gitu kan, masih ingat nggak tuh yang dalam kasusnya mantan ketua DPR RI, siapa tuh namanya? Setia Novanto, Frederick Yunadi itu. Iya. Setia Novanto. Ya, Setia Novanto itu. Ya, ketika teman-teman mengajak saya, Pak Fred ikut gabung nangani kasusnya Frederick. Sorry Mas, aku nggak bisa Mas, aku pas repot Mas. Tapi kan itu soal pilihan pribadi sehingga ya nggak perlu kita expose, tapi intinya sepurane Mas, mohon maaf aku nggak bisa, aku lagi pas repot ini gitu ya, kita lain. Ada juga di kampung saya ada guru ngaji nyabuli santrinya, datang ke saya keluarganya, mohon maaf ya mudah sakit belum repot ya, saya nggak bisa gitu, intinya saya carikan alasan lain Mas, nggak sesuai hati nurani, nggak juga begitu, pokoknya dicari alasan. Saya nggak bisa kah karena alasan apa gitu, repot kah, nggak biasa nanganin perkara yang kayak seperti ini kah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat itu dipersoalkan ya kita sampaikan di dewan kehormatan kenapa kita melakukan perkara itu. Oke Mas, gitu Mas. Ya, terima kasih Pak. Yang lain, yang perempuan. Pak, mohon izin mau tanya Ya, Pak. langsung Rizky. Ya Pak. Ya ini kan saya menarik kasus dari Joko Chandra Pak ya, yang saya banyak baca itu ternyata juga pengacara dari Joko Chandra turut menjadi tersangka Pak. Yang Anita Kolopaking itu kan. Iya, terus tadi Pak Gufron kan bilang ini kan, saat ada klien itu seperti mengikuti alurnya klien, berarti kan nggak boleh Pak ya. Nah ini kan berarti identik dengan mengikuti alurnya klien Pak ya. Sebenarnya kan kalau alur penyelesaian perkara ini kan juga yang menghandlekan pengacara. Ini berarti ada suatu bentuk dari alurnya yang
yang dijalankan oleh klien atau bagaimana Pak? Ya Mas Adit, kalau kuliah tempo hari saya kan selalu bilang bahwa profesi itu terikat 3 hal. 1, peraturan perundangan. 2, kode etik ya, termasuk sumpah jabatan. Terus kemudian disiplin gitu. Maksudnya disiplin itu ilmunya gitu ya. Kalau bikin gugatan gitu ada posita, ada petitum, ada identitas para pihak, harus nyambung antara posita dan petitum. Kan nggak boleh ngawur tuh kan bikin-bikin seperti gugatan. Bikin jawaban, bikin replik, bikin duplik, kan nggak boleh ngawur tuh. Kalau ngawur itu kan bahaya. Anak sekolah itu berarti nggak sesuai dengan disiplin. Kalau terkait dengan persoalan yang dilakukan oleh Anita Kolopaking itu kan dugaan pidana, Mas. Jadi ini namanya pelanggaran hukum ya, pelanggaran pidana. Ya, kalau pelanggaran pidana maka ini aspeknya pidana. Tapi kalau tadi etik, kembali ke kode etik tadi, ada pelanggaran-pelanggaran yang disebut tidak boleh, dilarang. Itu yang disebut pelanggaran kode etik kalau dia ternyata tidak melakukan satu sisi apa yang dilarang, apa hasilnya dia tidak mentaati apa yang seharusnya diperintahkan sebagai kewajiban dan dia melanggar sesuatu yang seharusnya dilarang. Jadi kan di situ ada kewajiban dan larangan. Nah, kalau kewajibannya nggak dilaksanakan, nggak bisa dilaporin melanggar kode etik. Tapi kalau ada larangan ditabrak, jadi bisa disebut melanggar kode etik. Dalam kasusnya Anita Kolopaking, kalau dia melanggar hukum pasti melanggar kode etik. Kalau melanggar hukum pasti melanggar kode etik, tapi melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum. Soal cara penanganan tadi ya tentu. Kalau caranya dengan cara-cara yang harus kemudian modelnya yang nggak benarkan oleh hukum, harus model nembak-nembak begitu ya, dalam tanda kutip ya. Nah itu kan pelanggaran pidana. Ya tentu kita bisa mengundurkan diri. Jadi maaf ya, kami nggak bisa. Bukan soal uangnya loh ya, mungkin uangnya besar. Tapi kalau itu dipandang bahwa nggak sesuai dengan kode etik, nggak sesuai dengan peraturan perundangan, norma hukum, berimplikasi pidana ya, tentu kita bisa kemudian mengundurkan diri. Itu Mariski. Siap. Oke. Iya, soalnya kan itu Pak ya, yang Anita Kolopaking ini kaitannya dengan katanya surat palsu itu Pak ya. Surat sakti. Ya, itu intinya kan membuat kita pada posisi suruh melakukan sesuatu yang tidak seharusnya atau sepatutnya harus dilakukan oleh seorang advokat yang benar gitu ya. Ini kan nggak benar kan secara hukum, nggak benar secara etik, ditabrak kan. Iya betul. Ya itu godaannya di situ Mas, godaannya ya. Siap. Godaan imannya begitu, antara uang besar dengan harus nabrak gitu. Harus nabrak hukum, nabrak kode etik gitu. Nah, itu yang kemudian itu yang harus kita, maksudnya materi kuliah ini ngajarkan kepada anak, tetap kita harus memiliki tough atau keteguhan sepanjang itu tidak sesuai kode etik, tidak sesuai peraturan perundangan, sejauh mungkin ya harus kita hindari sebagai seorang advokat yang profesional. Itu Mas. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Oke. Ada lagi atau cukup sementara? Cukup ya, saya mau masuk kelas yang berikutnya. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.